Izin satu hal lagi, kalau diizinkan boleh. Pak Anies tadi banyak sekali berbicara dengan kota dengan perspektif yang saya kira sangat update ya. Ada satu hal yang saya kira menjadi concern kepedulian dari teman-teman wali kota dan juga mungkin rakyat Indonesia. Bagaimana Mas Anies memandang perencanaan dan pembangunan IKN Ibu Kota Negara Nusantara? Terima kasih. Ini yang bakal jadi headline besok. Padahal kita mau bicara kota lebih luas ya. Dan saya ingin garis bawahi, pemilik kekuasaan di Republik ini adalah rakyat. Jadi ini tidak sedang cahaya lampu untuk Indonesia terang di masa depan. Pak Anies, Apeksi itu ada 6 komisariat. Ada 6 ketua, 6 kepengurusan, dan kami sudah menyepakati kalau dibuka pertanyaan pasti yang angkat tangan banyak sekali, waktunya nggak cukup. Izin untuk memberi kesempatan kepada 2 perwakilan komisariat ya, Pak Dhani, kita undang 2. Yang pertama dari komisariat 2 yaitu wali kota. Ini yang paling ceria, yang paling suka bernyanyi. Wali Kota Lubuk Linggau, kami persilakan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tentu kami cintai Bapak Anies Rashid Baswedan. Saya Wali Kota Lubuk Linggau, mewakili daripada teman-teman Komwil 2 Sumatera bagian selatan yang terdiri dari 10 kota. Jadi kami 10 kota, dan yang ingin kami sampaikan yaitu berkaitan dengan otonomi daerah dan kewenangannya. Juga lebih konkretnya tadi sudah disinggung oleh Bung Bima berkaitan dengan fiskal, ya, kepegawaian, dan juga pendidikan, Pak. Yang kita ketahui bahwa kewenangan pendidikan sekolah menengah atas ini sudah diambil alih sama provinsi. Nah, kemudian zonasi, dan selanjutnya juga yang berkaitan dengan tuntutan sebagai besar daerah yang ingin otonomi baru, Pak. Jadi daerah otonomi baru, DOB, ya. Sekarang bagaimana tantangan Bapak dalam menjawab ini? Terima kasih. Terima kasih. Yang pertama dari Pak Wali Lubuk Linggau adalah kewenangan dalam bidang pendidikan. Pak Anies pasti sangat memahami ya. Khusus soal ya, karena kami ini harus menerima kenyataan tidak bisa masuk ke wilayah SMA gitu. Masalahnya SMA, ya, keluhannya sama wali kota, Pak. Ya. Ya, bukan sama gubernur. Yang kedua, pembentukan daerah baru, Pak Anies. Ya, banyak keinginan untuk membentuk wilayah-wilayah baru, tapi kan ada moratorium. Jadi apakah kalau ada takdirnya Pak Anies memimpin, apakah akan membuka moratorium itu atau bagaimana? Ya, terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Untuk berikutnya dari Komisariat 4 kami persilakan Wali Kota Mojokerto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Anies, saya mewakili rekan-rekan Wali Kota Komwil 4, ada 13 kota dari Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara. Terkait kondisi kota, bahwa kami ini di kota harus banyak membangun. Dengan apeksi yang bersinergi, berkolaborasi, tentu saya selaku Wali Kota Mojokerto yang merupakan kota terkecil ketiga di Indonesia juga ingin kota kami maju. Begitu pula teman-teman wali kota yang lainnya. Namun kendala yang kami hadapi salah satunya adalah terkait dengan fiskal daerah. Kami memang didorong bagaimana setiap daerah itu memiliki kemandirian fiskal. Dari anggota Komwil 4 ini mungkin baru kota Surabaya yang memiliki kemandirian fiskal daerah di atas 50%. Namun di sisi berbeda kami melihat anggaran atau fiskal di kementerian ini kan cukup besar, cukup tinggi.
sehingga ada ketimpangan atau kesenjangan terkait fiskal di kementerian dengan di daerah. Padahal kami ingin daerah kami ini maju, kami bisa membangun segala sarana prasarana infrastruktur termasuk yang tadi layanan dasar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kami di daerah. Nah, bagaimana tantangan tersebut bisa dijawab jika kedepannya dari gagasan Pak Anies yang disampaikan ini kalau ditakdirkan bisa menjadi presiden berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wali. Pak Anies, kami persilakan. Terima kasih. Pertama terkait dengan SMA, Bapak sekalian. Ini dialami juga di level provinsi, Bapak sekalian. Terkait dengan universitas. Jadi banyak provinsi-provinsi juga yang dalam situasi perlu terlibat di dalam urusan perguruan tinggi dan memiliki kapasitas, tapi kewenangannya diberikan kepada pusat. Jadi ini adalah salah satu aspek dari, coba dikembalikan ke slide 4 tadi. 4 hal tadi. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami menawarkan yang perubahan itu, ini mohon menjadi perhatian, termasuk di bidang pendidikan. Jadi pendidikan, kesehatan, ini terbuka untuk kita review sama-sama, mana yang paling tepat untuk kita kerjakan bagi kebutuhan kita di daerah. Jadi terkait dengan SMA, terkait dengan, karena gini, SD sampai SMP itu berada di kabupaten, kota, kemudian SMA di provinsi. Bagi kota yang menjadi ibu kota provinsi, barangkali itu mudah. Tapi kota yang jauh dari ibu kota provinsi, setiap kali ada permasalahan, ujungnya mereka semua datangnya ke wali kota. Jadi saya rasa ini concern yang valid. Bahkan dulu ada beberapa wali kota yang menggugat ke MK terkait dengan ini, ketika undang-undangnya dibuat. Jadi kami melihat ini salah satu materi yang perlu kita review sama-sama, supaya wali kota bisa menjalankan tugasnya dengan lebih baik di kotanya masing-masing. Oke ini Pak. Kemudian penambahan daerah baru, sekarang ada moratorium. Bapak sekalian, di sini kita harus bijak. Kenapa bijak Bapak sekalian? Kami melihat ada kebutuhan konkret tentang pemekaran atau pembentukan daerah otonomi baru. Kenapa? Karena secara teknokratik sulit sekali bagi daerah itu untuk bisa melayani seluruh penduduknya dengan ukuran yang sekarang dimiliki. Saya beri contoh, Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor itu penduduknya 5 jutaan, betul ya Pak Bima, 5 jutaan? Kemudian wilayahnya sangat luas, itu setara dengan Sumatera Barat, dikelola oleh 1 bupati. Ini secara teknokratik memang sulit untuk bisa dikendalikan dalam 1 kabupaten. Jadi Bapak sekalian, saya melihat bila alasannya adalah karena secara teknokratik itu dibutuhkan, go ahead. Yang jangan adalah bila politik lokal yang dominan. Grup ini merasa tidak bisa, lalu dia harus membuat wilayah baru. Nah ini yang harus dikelola nih. Kalau alasannya lebih banyak alasan politik, Bapak sekalian, nanti nggak akan pernah selesai. Nanti wilayah kita akan dibagi-bagi terus, nggak akan ada habisnya. Tapi kalau alasannya teknokratik, karena kebutuhan untuk melayani masyarakat, maka ini harus bisa dilaksanakan. Jadi kata kuncinya apa? Teknokratik. Teknokratik, teknokratik, teknokratik. Dan kalau alasan teknokratik bisa disampaikan dan dipertanggungjawabkan. Lalu Bu Wali Kota Mojokerto yang saya hormati, tentang kekuatan fiskal, ya ini juga salah satu concern kami Pak. Dari awal tadi saya sampaikan, kemandirian kota itu sangat rendah. Kota harus bisa memiliki porsi fiskal yang lebih besar sehingga bisa melayani kebutuhan itu. Nah uniknya Bapak Ibu, di pemerintah pusat sampai dengan hari ini belum ada badan yang mengurusi perkotaan. Pedesaan sudah, perkotaan tidak. Bahkan kementerian ngurusin perkotaan pun tidak ada. Tidak ada yang menyatakan standarnya nih. Di dalam perkotaan, pelayanan dasar air, pelayanan dasar
kebutuhan rumah tangga seperti pasokan gas, kemudian untuk pembuangan sampah, lalu untuk pendidikan, lalu untuk kesehatan, tidak diperhatikan sebagai sebuah klaster khusus kawasan perkotaan. Sehingga kementerian-kementerian itu program-programnya tidak terkoordinir untuk perkotaan. Tapi kalau pedesaan ada kementeriannya yang mengurus pedesaan. Sudah saatnya kami merasa perlu ada apapun namanya badan yang mengurusin perkotaan sehingga kota-kota ini ada advokatnya di tingkat nasional. Apeksi saja itu menjadi asosiasi, tapi dia bukan menjadi sebuah badan yang secara serius memberikan perhatian pembangunan kota. Bahkan kalau kita bicara tentang tata kota, ada ketimpangan yang serius tentang kualitas perencanaan tata ruang kita. Ada kota-kota yang perencanaan tata ruangnya baik, ada kota-kota yang perencanaan tata ruangnya kurang. Dan koordinasi hanya dari Kementerian Tata Ruang tidak akan pernah mencukupi karena mereka mengcover semua. Harus ada yang perhatikan ini. Jadi kami melihat fiskal ya perlu ditingkatkan, porsi ke kementerian dan porsi ke daerah tidak proporsional, ini harus dikoreksi. Kemudian kami melihat perlu ada sebuah badan, sebuah institusi di pusat yang secara serius membantu kota-kota dari aspek tata ruang sampai mobilitas sampai dengan pengelolaan sampah, pendidikan dan lain-lain. Nah, ini menjawab dari Ibu Wali Kota Mojokerto. Jadi Bapak Ibu sekalian, 4 hal ini saya titip Bapak Ibu, kalau boleh Pak Ketua Apeksi, bahwa 4 hal ini kita ingin rumuskannya sama-sama. Kami tidak ingin apa yang menjadi visi besar itu akhirnya dilaksanakan secara perencanaannya simetrik, diterapkan sama untuk seluruh wilayah yang ujungnya tidak akan bisa berjalan dengan baik. Begitu, terima kasih. Terima kasih. Pak Anies, izin satu hal lagi kalau diizinkan boleh. Pak Anies tadi banyak sekali berbicara dengan kota dengan perspektif yang saya kira sangat update ya. Ada satu hal yang saya kira menjadi concern kepedulian dari teman-teman wali kota dan juga mungkin rakyat Indonesia. Bagaimana Mas Anies memandang perencanaan dan pembangunan IKN Ibu Kota Negara Nusantara? Terima kasih. Ini yang bakal jadi headline besok. Padahal kita mau bicara kota lebih luas gitu. Bapak Ibu semua, kita adalah orang-orang yang dipilih secara politik melalui proses pilkada. Dan di dalam Bapak Ibu mengelola program, Bapak Ibu pernah tentu merasakan sesuatu yang direncanakan dengan baik, memiliki dasar yang kuat, dia tidak perlu otot politik untuk bisa dilaksanakan. Sesuatu yang punya dasar kuat dan baik dirasakan masyarakat dengan sendirinya akan menggelinding. Dengan sendirinya akan menggelinding. Tapi kalau dia tidak memiliki dasar yang kuat, ya, kemudian tidak jelas yang mendapat manfaat siapa, maka wali kota itu harus kerja keras pakai otot politik untuk membuat program yang diinginkan jalan. Betul tidak, Pak? Jadi, saya melihat bila ini adalah rencana yang baik, ya pasti jalan terus. Pasti jalan terus. Tapi bila ini ada masalah, saya juga kadang-kadang heran, kenapa sering ditanyakan ya? Apa ada masalah ya sebetulnya gitu? Loh iya kan? Kok saya tidak ditanyain bagaimana dengan pangan murah, betul nggak? Bagaimana dengan subsidi BBM? Loh itu kok nggak pernah ditanyakan gitu? Tapi kok IKN selalu ditanyakan ya gitu? Apa sebenarnya dalam alam bawah sadar kita ada pertanyaan ya sesungguhnya gitu? Cukup sampai di situ jawaban saya. Izin Pak Anies, artinya teman-teman di wali kota kemarin sepakat untuk mengusulkan undang-undang kota. Bapak setuju atau tidak, Pak? Jangankan soal undang-undang, badannya saja kita tidak punya sekarang. Ya, jadi kami melihat Indonesia sudah bergerak dari negara agraris maritim yang kawasan terbesarnya adalah rural menjadi sebuah negara dengan kawasan urban yang lebih banyak.
Sementara kita tidak punya kehususan baik regulasi maupun badan tentang perkotaan. Jadi kita membutuhkan itu, tapi hati-hati. Hati-hati dengan membuat undang-undang. Saya melihatnya begitu. Kalau saya usulannya adalah badan dulu. Badan ini jadi mengkompilasi semua persoalan, kemudian disusun roadmap-nya. Dan roadmap itu kemudian membutuhkan payung undang-undang. Karena kalau tidak, undang-undang ini bisa banyak free rider yang masuk. Begitu muncul dalam undang-undang kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kira-kira fasenya seperti itu, Pak Dhani. Terima kasih, Pak Anies. Tepuk tangan untuk Pak Anies. Agak kenceng nih tepuk tangannya nih. Pak Anies, ini ada 4 materi kebijakan yang diteruskan, yang dikoreksi, yang dihentikan, dan apa yang baru dibuat atau harus dibuat. Izin menyampaikan 4 itu sudah disusun oleh teman-teman semua Pak Anies. Seluruh komisariat wilayah telah memikirkan 4 hal itu dan ini diserahkan untuk menjadi bahan kampanye Pak Anies bisa juga. Karena rasanya ada di situ semua. Terima kasih Pak Bima, Pak Dhani yang sudah membuat ini lengkap. Kami terima kasih, ini saya bawa. Tapi kalau boleh usul Pak, biasanya rekomendasi ini tuh jarang menyebut poin nomor 3. Poin nomor 3 itu hal yang harus dihentikan. Oke, kenapa? Yang terjadi kita itu bertumpuk-tumpuk tambah regulasi, tambah program, tapi tidak berani melakukan discontinue atas yang kemarin kita anggap salah. Oke? Jadi kita tambah, yang bermasalah nggak berani dihentikan. Nah, saya usul yang bermasalah apa? Tolong ini kasih tahu. PP-nya mana, undang-undangnya mana, peraturan menterinya mana. Kalau itu ada, insya Allah nanti eksekusinya jauh lebih mudah lagi. Gitu ya, makasih. Makasih Pak Bima.